Mas Wali. Mundur karena itu kita mau mundur sini. Boleh sempit soalnya lah. Nih. Oke, masuk. Mohon maaf, saya Bupati Wali Kota Solo. Tidak apa-apa. Ini menyampaikan saja. Saya ingin menyampaikan. Audionya masih nggak? Kebaikan kita bersama. Ini akan dilakukan asesmen dari pemerintah di sini untuk bisa dilakukan pengecekan. Saya himbau untuk tutup sementara seperti ini. Dan nanti kita bisa buka lagi kalau ada komunikasi dari tugas kami dari pemerintah untuk komunikasi dengan kita. Nanti ini untuk melibatkan terima kasih kerjasamanya. Ya, matur nuwun. Mẹ ở đây là sinh tớp. Tak tutup ke siapa?
Ayo Mas. Ya, presentasi tadi Mas. Ya, jadi hari ini alhamdulillah tadi saya diterima dengan baik oleh karyawan yang bekerja. Telepon diberikan pemilik usaha dan saya mengimbau untuk ditutup lebih dahulu, dilakukan asesmen ulang oleh OPD terkait kehalalan dan ketidakhalalan. Jadi saya tawarkan apabila memang mau menyatakan halal, silahkan ajukan. Kalau tidak, ya silahkan ajukan tidak halal. Intinya ini segera hari ini bisa ditutup lebih dahulu, dilakukan asesmen ulang. Berapa hari Mas? Berapa lama? Nanti kita lihat dari asesmennya besok dari BPOM, dari Kemenak, nanti verifikasinya dari OPD terkait, baru nanti bisa dibuka kembali. Per hari ini Mulai ya? hari ini, Pak? Mulai hari ini saya informasi. Dari pemilik tadi gimana Pak? Dari pemilik mengucapkan terima kasih, tapi tentu ini mengecewakan banyak pihak, melukai banyak pihak. Maka dari itu saya tadi sampaikan untuk lebih baik tutup dan silahkan nanti melakukan asesmen ulang. Banyak yang langganan ya Pak? Ya tentu ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua pelindungan konsumen itu yang paling penting. Konsumen itu dilindungi haknya untuk mengetahui barang apa yang dijual sesuai dengan keterangan yang ada. Lalu tadi sempat telepon juga sama pemilik ya? Ya saya telepon langsung ya pihak. Ya saya sampaikan ya demi kebaikan bersama bersedia menutup. Ya. Mas, mungkin ada himbauan Mas untuk warung-warung yang mungkin ada yang seperti ini. Kami juga akan melakukan percepatan dari pemerintah kota bersama Kemenang dan Satgas Halal untuk semuanya menyisir rumah makan yang ingin memang mendeklarasikan memang berjualan dengan halal, silahkan ajukan ke kami. Bagi yang tidak halal, katakan tidak halal. Bagi para UMKM yang sedang berintis usaha, kami ada di UMKM Center di Blut. Ketika ingin mendeklarasikan produk halal, nanti akan dilayani sertifikasi halal di UMKM Center. Mas, yang ditutup hanya yang di sini atau yang di cabang lainnya? Ya harus semuanya, karena kan masaknya jadi satu, harus semua cabang. Ya. Kalau sertifikasi sendiri, sebenarnya sulit nggak sih Mas? Gampang. Kalau sulit, lapor Mas Wali. Mahal atau gratis Mas? Mahal ya Bayar Mas? atau gratis? Gimana? Bayar atau gratis? Ada program khusus untuk UMKM yang sedang merintis gratis. Tapi ketika sudah rumah makan ya kelasnya memang di OSS itu sudah mulai menengah, itu ada PNBP. Ya. Mas, kalau ada organisasi yang melaporkan ini ke pihak yang berwajib nanti apakah? Ya itu hak dari kelompok atau masyarakat, itu hak setiap orang untuk melaporkan aduan. Kita di sini negara berdasarkan hukum, tentunya itu kita serahkan kepada yang berwenang. Tapi kami sudah langkah preventif, kami mengimbau untuk segera menutup terlebih dahulu. Dan saya mengimbau kembali pelaku usaha kuliner di Kota Solo, mari kita jaga kebersamaan ini. Kalau memang ada produk yang tidak halal, katakan tidak halal, yang halal katakan halal. Kami dari pemerintah memfasilitasi untuk sertifikasi apabila benar-benar produknya halal. Seperti itu. Lampus. Matur nuwun. Dari kami, makanya ini akan saya lakukan penutupan terlebih dahulu supaya ada tahu persis sekali di mana ya. Terkait kasus lain Mas, terkait yang lain Mas, kemarin masih ada sejumlah warga yang ijazahnya ditahan melapor ke Polresta Solo Mas. Tindakan dari Pemkot sendiri seperti apa? Ada salah satu kayak warung kopi itu Mas, menahan ijazahnya dan melapor ke Polresta Solo Mas. Kami itu sudah melakukan sudah tinggal 12 perusahaan yang belum bisa manggil, dari 27 sudah sisa 12. Ini 12 kita akan tegasi lagi untuk pengambilan ijazahnya. untuk sosialisasi Mas, kan sudah ada SK dari Kementerian terkait. Apalagi sebenarnya kita sebelum Kementerian itu Solo wis canggih, wis ono perda ini untuk penahan ijazah itu nggak boleh, makanya kita harus segera tidak untuk yang penahan ijazah. Saya warning lagi nih, kalau sampai ijazah itu tidak dikembalikan, segera kami akan mereview perizinan usahanya. Matur suwun Mas Wali. Mas Wali. Bisa kebuka lagi. Mas, kalau beda namanya Siapa? Mas Nama. Mas, bikin kan kemarin yang non halal itu, kalau beda selain kremesan apanya Mas? Kremesnya aja, minyak asli Barco. Oh gitu. Iya. Kremesnya dibuat dari apa emangnya Mas? Dari bahan non halal. Ya maksudnya dari minyaknya yang dari non halal atau kremesannya? Dari minyak.
Lari sih bos. Untuk mas, Sendiri seperti apa dengan maraknya sosialisasi produk halal dan haram sendiri untuk Solo sendiri? Yang pertama kita sudah melakukan percepatan sertifikasi halal untuk produk-produk halal. Jadi kita ada terkait dengan percepatan itu di Kementerian Agama juga ada catatan halal dan memang bertugas untuk percepatan sertifikasi halal itu dan upaya-upaya untuk menghimbau agar pelaku usaha kecil menengah khususnya untuk yang memproduksi makanan dan minuman untuk melakukan sertifikasi halal itu sudah kita sampaikan. Berkaitan dengan itu juga ada fasilitas self declare bagi pelaku UMKM makanan dan minuman halal. Terkait kasus ini sendiri seperti apa memandangnya dari Kemenak? Terkait kasus ini sendiri dari Kemenak sendiri langkahnya seperti apa ke depan? Kita sudah mengecek, kemudian kita juga bergerak untuk melakukan pembinaan dan kalau memang itu produk olahannya itu non halal ya untuk dicantumkan bahwa makanan ini non halal sehingga memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat. Tentu kita semua punya komitmen agar masyarakat sebagai konsumen itu betul-betul terlindungi. Untuk sarana sendiri memang seperti apa Pak untuk mendapatkan produk halal dan haram dari Kemenak sendiri? Untuk mendapatkan label halal haram sendiri dari Kemenak sendiri langkahnya seperti apa membantu atau seperti apa? Dari Satgas Halal. Jadi apa sertifikasi halal itu nanti pelaku usaha itu bisa mendaftarkan ke BPJPH. Nah itu ada di pasal 25 dan 26 terkait dengan produk halal dan non halal itu ada diatur di situ terkait kasus pidana ini. Jadi memang di pasal 26 ayat 2 itu ditegaskan bahwa produk non halal harus diberi label atau keterangan non halal untuk supaya apa? Untuk supaya konsumen paham bahwa ini halal, ini non halal. Lalu kemudian produk halal harus bersertifikat halal. Nah itu nanti bisa diajukan dan kami sudah punya pendamping halal yang ada di Kota Surakarta cukup banyak. Nanti bisa datang ke kantor Kemenak Kota Surakarta atau di kantor dakwah kecamatan. Nanti bisa jumpa dengan tim pendamping halal kami untuk pendaftaran halal. Ada reguler, ada self declare. Yang reguler tentu akan melibatkan lebih banyak lagi seperti penyelia halal, kemudian lembaga pemeriksa halal dan sebagainya. Jadi saya pikir bagi pelaku usaha yang memang ngersake jualan produk halal, ya silakan segera disertifikasi halal. Lalu kemudian bagi pelaku usaha yang memang bermaksud menjual produk non halal, ya silakan sertakan keterangan non halal. Ya itu aja. Itu saja. angginan Gus Mulyono.
Kita kasih kremes again. Sudah bos. Sama ini yang mentak-tak itu ada nggak Mas? Tidak ada. Sebelum diungkep gitu loh. Tidak ada. Nek bumbunya ini bisa ya Mas ya? Kremes Pak itu. Bumbunya raciannya itu loh apa? Enggak, bumbu yang dipakai untuk ngungkep. Oh ya benar. Bumbu yang dipakai untuk ngungkep ya. Buat sampel begini. Aku tak mundur ya Mas. Aku tak mundur. Bagian. Alah. Tak ada ini kan gila. Tolong kita. Jenengan nggih ngrebus. Iki minyak sing apa nggih goreng? Niku napa? Saya langsung goreng jelangai. Nek niki sing Sing baru. Wah rebus niki. oh bu anu bumbu ungkep. Nggih. Niki minyaknya bekas goreng. Ini anu kuah gitu kan nggih. Yang niki kuah kayak udaran niku asli. Mas kremes itu yang non halal yang mana tuh Mas? Ini. Oh, atau Mas? Satu macam ini, satu macam ini. Dibungkus plastik, Mas. Bungkus plastik ini. Untuk ini aja macam. Minyaknya yang untuk kremes. Minyak untuk kremes beda. Ya ini, makasih yang ini. Yang itu. Ini minyak untuk kremes. Ya. Nah, bungkus Mas. Tapi kan halal kan kremes sudah, minyak untuk kremes sudah, bumbunya sudah, kemudian yang ungkepan sudah, yang matang sudah. Matang cuma ya. Ya, tapi cuma bahan kalau ayamnya yang belum bumbu nggak ada, nggak ada. Sampel lagi. Sampel ini ya minyak, daging matang, daging mentah, bumbu. Rencana kami besok, supaya sekarang sudah mau ditutup ya kita ajukan pengambilan dari Rencana mau diuji ke lab atau seperti apa? Balai POM. Balai POM. Ada Balai POM, pertama DKK. Lalu nanti hasilnya gimana kita sudah punya. Tujuannya kita mau tahu yang mengandung kendalanya di mana itu. Tujuannya itu. Justru itu mau ada kepastian kan. Ini kan baru pernyataan yang bersangkutan. Kita kan hadir di sini ada kepastian nanti di mana masalahnya. Ini prosesnya berapa lama Pak? Saya tempurun terbaik Mas. Akan berbagi tim luar masalah ya. Mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Tidak sampai hujan lagi itu loh. Oke. Siap. Siap ya. Hari ini. Hari ini. Mereka menutup secara mandiri ya. Lalu ya, atas arahan dari wali kota, jadi menutup mandiri. Dan setelah tutup, mereka tidak melayani untuk pemesanan. Jadi tutup benar-benar tutup. Sebelum hasil dari asesmen dari dinas terkait itu keluar, seperti itu. Untuk pengamanan gimana Pak Didi? Siap, kami akan melakukan pengawasan melekat, ya. Artinya satu tutup secara fisiknya, kemudian nanti kita juga awasi terkait dengan penjualannya. Ya. Baik online maupun secara Iya, langsung ya, iya. Kami sudah koordinasi dengan pemilik, pegawai, dan koordinatif. Kami berharap juga tidak akan melanggar janji yang mereka sebutkan. Seperti itu. di penjaga. Oke, Pak. Oh, aku tuh Pas, betulan. Selamat Pak. terima kasih semua sekali lagi. Iya, Pak. Pak Mul. Pak Arif.
gambar kosong. Iya Pak, makasih Pak. Gayang.